Martial Peak 3568. Karena Little Mo selalu menyimpan 3 bab dalam persediaan, terutama untuk memperbaiki kesalahan, menyesuaikan plot, atau jika ada keadaan darurat, dia tidak dapat menyimpannya sebagai cadangan. Kemarin, dia pasti tidak sengaja memposting konten bab terakhir ketika dia memeriksanya. Dia terdiam. Namun, harus dikatakan bahwa pangeran yang benar-benar luar biasa. Dikatakan bahwa dia hanya Raja Iblis tingkat tinggi, tapi dia sebenarnya mampu membunuh Kuaso Sein. Itu tidak bisa dipercaya. Ketika dia pertama kali mendengar berita itu, dia tidak berani mempercayainya. Dia bahkan secara pribadi pergi ke benua Fei Yun untuk menyelidiki dengan hati-hati. Setelah mengkonfirmasinya, dia kembali untuk melaporkannya. Raja Iblis pangkat tinggi membunuh Kuaso Sein. Melihat seluruh wilayah iblis, belum lagi masa depan, itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Yang Mulia tidak mencapai prestasi seperti itu. Dari sudut pandang tertentu, dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian dan kekuatan Pangeran Yang. Saat dia sedang gelisah, Yuruming di belakang meja mengertakkan giginya dan memarahi, "Bajingan kecil. Bajingan kecil." Ketika Raja Iblis mendengar ini, dia hanya bisa memasang ekspresi aneh. Mengapa nama ini terasa sedikit aneh? Juga, kemarahan para orang suci tampaknya tidak sehebat yang diharapkan. Tampaknya rumor yang saya dengar tidak berdasar. Hubungan antara Yang Mulia dan Pangeran Yang tampaknya agak tidak biasa. Ceritakan secara detail, bagaimana dia membunuh Untaian Sliver. Ketika Raja Iblis mendengar ini, dia langsung menceritakan detail pertempuran 3 hari yang lalu. Dia secara pribadi melakukan perjalanan ke benua Fei Yun dan menemukan beberapa orang yang selamat dari hari itu untuk menanyakan situasinya, jadi dia memiliki pemahaman yang sangat rinci tentang apa yang terjadi hari itu. Ketika dia menceritakannya kali ini, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan itu tidak sedikit berbeda dari apa yang terjadi hari itu. Sesaat kemudian, suara Yuruming datang dari belakang meja lagi. Ada sedikit kejutan dalam nada suaranya. "Maksudmu dia melawan Untaian Sliver sendirian dari awal sampai akhir, dan tidak ada yang campur tangan?" "Menurut penyelidikan saya, memang demikian adanya. Namun, setelah pangeran yang membunuh Lord Yinsi, dia tampak seperti anak panah di ujung pelariannya. Ketika Raja Iblis dari benua Fei Yun ingin mencelakainya, dia memanggil pemburu angin untuk melindunginya. Dia sebenarnya bisa mencapai level ini." Ekspresi Yuruming menjadi rumit. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, kematian Untaian Sliver itu tidak dibenarkan. Sebagai iblis pesona, dia sangat percaya diri dengan seni rahasia roh ilahinya. Namun, sejak Yang Kai berhubungan seks dengannya, kekuatan roh ilahinya telah meroket ke tingkat yang bahkan setengah orang suci tidak dapat capai. Lebih jauh lagi, perlombaan pesona dari perlombaan iblis pesona tidak berpengaruh sama sekali padanya. Itu mungkin karena Yang Kai telah mencuri inisiatif dari Untaian Sliver dan menyebabkan mereka jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, Untaian Sliver telah terluka parah selama pertempuran surga abadi. Meskipun lebih dari sebulan telah berlalu, mereka pasti belum sepenuhnya pulih. Bahkan sebagai penguasa benua Fei Yun, sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa mereka tampilkan. Inilah mengapa Yang Kai mampu mencapai prestasi seperti itu. Jika itu adalah setengah Sein di puncaknya, Yang Kai pasti tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu sendirian. Hanya saja, orang mati ini benar-benar pergi untuk mencari masalah dengan Untaian Sliver segera setelah dia meninggalkan benua Pantom. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah membunuh Untaian Sliver pada akhirnya. Jika masalah ini menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dari Demon Sein lainnya. Yuruming bahkan bisa membayangkan ekspresi kebencian seperti apa yang akan ditunjukkan Bailey Mo ketika dia melihatnya lagi. Betapa bencinya. Saat dia sedang berpikir keras, Raja Iblis di bawah dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya, "Bagaimana kita harus menangani masalah ini, Sein? Tolong beritahu kami." Bagaimanapun, kematian setengah orang suci bukanlah masalah kecil. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, itu mungkin menyebabkan setengah orang suci lainnya merasa tidak nyaman. Untaian Sliver telah mengikuti Yuruming selama bertahun-tahun. Agar mereka terbunuh di wilayah mereka sendiri tanpa alasan yang jelas, harus ada penjelasan. "Di mana bajingan kecil itu sekarang?" Yuruming bertanya dengan ekspresi tenang. Keberadaannya tidak diketahui. Pangeran yang belum terlihat sejak dia pergi dengan Winchester 3 hari yang lalu. "Selidiki. Temukan dia untukku. Dia pasti terluka parah sekarang. Setelah kamu menemukannya, bawa dia kembali ke kota suci. Senior ini secara pribadi akan merawatnya." Meskipun Yuruming menggertakkan giginya saat dia berbicara, tampak seolah dia tidak sabar untuk memakan Yang Kai. Raja Iblis dapat melihat pesan yang berbeda dari kata-katanya. Orang suci benar-benar peduli pada pangeran itu. Kalau tidak, mengapa dia meminta orang untuk membawanya kembali ke kota suci? Dia hanya perlu mengiring beberapa setengah Sein untuk membunuhnya. Lord Yinsi mungkin telah mati sia-sia kali ini. Selain itu,
beritahu publik bahwa untaian Sliver berkolusi dengan pengkhianat Yue Sang. Mereka mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas sebulan yang lalu, dan sekarang setelah mereka terbunuh, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Cukup yakin, Raja Iblis dengan hormat menanggapi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, lalu, bagaimana dengan Guru Dili? Apakah kita perlu mengirim seseorang untuk memberitahunya? Dia jelas tahu apa yang terjadi di benua langit abadi. Karena Yang Kai mencari masalah dengan untaian Sliver, dan bahkan membunuh untaian Sliver, dia pasti tidak akan membiarkan Dili pergi. Memikirkannya saja membuat kulit kepalanya mati rasa. Bahwa pangeran yang bisa membunuh untaian Sliver sendirian, jadi dia pasti memiliki kekuatan untuk melawan Master Dili. Selain itu, dia memiliki Winchester di sisinya. Jika dia benar-benar pergi mencari Dili, itu pasti akan menjadi kekacauan besar. Dili sudah pergi ke medan perang dua alam. Tidak perlu memberitahunya, Yuru Meng berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Raja Iblis memiliki ekspresi hormat. Dia diam-diam berpikir bahwa orang suci telah membuat pengaturan. Karena Tuan Dili telah pergi ke medan perang dua alam, pangeran yang itu mungkin tidak akan dapat menemukan masalah dengannya. Masalah ini harus berakhir di sini. Kamu boleh pergi. Yuru Meng melambaikan tangannya. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mengendurkan seluruh tubuhnya di kursi empuk. Kata-kata Yang Kai bergema di benaknya. Bahkan jika wilayah iblis dapat memperoleh kemenangan pada akhirnya dan menduduki batas bintang, berapa banyak dari kalian orang suci iblis yang dapat bertahan dari perlombaan iblis? Di taman obat, ketika Yang Kai membuka matanya, dia merasakan seluruh tubuhnya gatal. Seolah-olah ada jutaan semut yang berenang di tubuhnya. Rasa gatal aneh yang berasal dari darah, daging, meridian, dan tulangnya membuatnya tidak bisa menggaruknya meski dia mau. Itu sangat tidak nyaman. Tuan, Anda sudah bangun. Suara terkejut mulu datang dari samping kakinya. Yang Kai menundukkan kepalanya dan melihat roh kayu kecil ini menatapnya dengan wajah penuh kejutan. Matanya merah, dan sepertinya ada bekas air mata di pipi Xiao Xiao. Dia seharusnya menangis. Pada saat ini, mulu mengambang di samping kakinya. Tangannya membentuk segel, dan permukaan tubuhnya mekar dengan cahaya hijau tua. Muzu juga mempertahankan postur yang sama di atas kepalanya. Aura hijau yang dilepaskan oleh kedua roh kayu itu seperti tangki air yang melilitnya, membenamkannya dalam energi yang penuh vitalitas dan vitalitas. Sudah berapa lama aku tertidur? Yang Kai bertanya dengan suara serak. Ketika dia berbicara, dia merasa seperti ada gumpalan lava di tenggorokannya. Bahkan suaranya agak terdistorsi. 8 hari. Suara Muzu datang dari atas kepalanya. Begitu lama. Yang Kai terkejut. Dia jelas tentang fisiknya sendiri. Dia tidak perlu peduli tentang luka biasa sama sekali. Bahkan jika otot dan tulangnya terluka, itu akan baik-baik saja setelah sedikit pemulihan. Kali ini, dia sebenarnya tidak sadarkan diri selama 8 hari. Bisa dilihat seberapa serius lukanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu sejak debutnya. Bahkan sekarang, meskipun dia sudah bangun, luka di tubuhnya masih belum sembuh. Tuan, Anda bekerja terlalu keras. Mulu khawatir setengah mati. Muzu menegur dengan ekspresi serius, jika kamu tidak bangun, Mulu akan menangis sampai buta. Bagaimana? Wajah Mulu memerah saat dia memelototi Muzu, seolah memarahinya karena berbicara omong kosong. Ketika dia melihat Yang Kai menatapnya sambil tersenyum, wajahnya menjadi lebih merah. Menurunkan kepalanya, dia berbisik, aku benar-benar tidak menangis. Melihat penampilannya yang imut dan polos, hati Yang Kai menghangat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua istirahat. Mengatakan demikian, dia mencoba duduk dengan tangan di tanah. Melihat ini, Muzu buru-buru terbang di belakangnya dan menopangnya. Mulu juga bergegas mendekat dan meraih salah satu jari Yang Kai dengan kedua tangannya. Wajahnya merah saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya. Begitu kedua roh kayu itu bergerak, aura hijau yang penuh vitalitas dan vitalitas menghilang. Duduk tegak, Yang Kai tersenyum dan mengangkat jari untuk menepuk kepala kecil Mulu, berkata, ini benar-benar sulit bagi kalian berdua. Mulu segera menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi senang. Muzu keluar dari belakangnya. Melihat pemandangan ini, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, berkata, ini semua berkat fisik guru yang baik. Jika tidak, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika orang biasa menderita luka seperti itu, mereka akan mati bahkan jika mereka memiliki 10 nyawa. Setelah mengatakannya, dia memasang ekspresi serius dan berkata, guru tidak boleh begitu putus asa lain kali. Orang kecil seukuran kepalan tangan yang berpura-pura bermartabat benar-benar membuat Yang Kai ingin tertawa, tetapi perhatian kedua roh kayu itu padanya tulus. Yang Kai buru-buru mengangguk dan berkata, itu tidak akan terjadi lain kali. Muzu menghela nafas ketika dia mendengar ini. Dia juga tahu bahwa Yang Kai hanya mengatakannya dengan santai. Dunia luar sangat berbahaya. Tidak ada waktu ketika seseorang tidak perlu mempertaruhkan hidup mereka. Jika seseorang tidak mempertaruhkan hidup mereka, yang lain akan melakukannya.
Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengubah topik pembicaraan, berkata, "Tuan, Anda harus memeriksa tubuh Anda terlebih dahulu. Anda tidak boleh meninggalkan bahaya tersembunyi." "Oke." Yang Kai mengangguk dan duduk bersila. Divine Sense melonjak saat dia memeriksa tubuhnya. Di sampingnya adalah pohon abadi, tetapi pada saat ini, pohon abadi benar-benar kosong. 3 daun yang tersisa di pohon telah diberikan kepada Kaisar Agung Bulan Cerah oleh Yang Kai. Muzu dan Mulu terbang ke cabang pohon abadi dan duduk berdampingan. Mulu mengayunkan kedua kaki kecilnya, terlihat sangat bahagia. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menoleh dan melihat Muzu menatapnya sambil tersenyum, ekspresi lucu di wajahnya. Wajah Mulu langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dan merasa seolah-olah uap putih naik dari kepalanya. Cederanya kali ini benar-benar cukup serius. Bahkan dengan kemampuan pemulihannya yang kuat dan penyembuhan terus-menerus selama 8 hari dari 2 roh kayu, dia masih belum sepenuhnya pulih. Namun, setelah pemeriksaan menyeluruh, Yang Kai sedikit lega. Luka-lukanya memang serius, tetapi tidak ada bahaya tersembunyi yang tertinggal. Sebaliknya, karena pertempuran sengit dengan untaian Sliver, dia mendapatkan beberapa manfaat yang tidak terduga. Setidaknya, kultivasinya sebagai Raja Iblis peringkat tinggi telah benar-benar stabil.